Jakatarup dan Bidadari. Jakatarup berjalan menyusuri hutan dengan langkah ringan. Ia adalah seorang pemuda tampan yang tinggal di sebuah desa kecil di dekat hutan. Sejak kecil, ia suka berburu dan menjelajah alam. Suatu hari, saat berburu, ia menemukan sebuah telaga tersembunyi di tengah hutan. Airnya jernih berkilauan di bawah sinar matahari, dan di sekitarnya tumbuh bangga-bungga liar yang harum. Saat hendak mendekat, ia mendengar suara tawa yang lembut. Dengan hati-hati, ia bersembunyi di balik semak-semak. Matanya membelalak melihat pemandangan yang luar biasa. 7 perempuan cantik sedang mandi di telaga. Kulit mereka sehalus sutra dan rambut mereka panjang tergerai. Di tepi telaga tergantung ken-ken, selendang berwarna-warni. Jakatarup segera menyadari bahwa mereka bukan manusia biasa. Mereka pasti bidadari dari kayangan, pikirnya. Dengan hati-hati, ia menyelinap mendekati tumpukan selendang dan mengambil salah satunya. Ia segera kembali bersembunyi, menahan napas saat melihat para bidadari mulai naik ke darat. Satu persatu, bidadari itu mengambil selendangnya dan terbang kembali ke langit. Namun, satu bidadari tertinggal. Ia kebingungan mencari-cari selendangnya yang hilang. Air matanya mulai menetes saat melihat saudari-saudarinya menghilang di angkasa. Jakatarup, yang sejak tadi mengagumi kecantikan bidadari itu, akhirnya keluar dari persembunyian. "Jangan bersedih, wahai bidadari," katanya dengan suara lembut. "Aku akan menolongmu." Bidadari itu menatapnya dengan mata penuh harap. "Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendangku. Aku harus tinggal di bumi." Jakatarup membawa bidadari itu ke rumahnya. Seiring waktu, mereka semakin dekat dan akhirnya bidadari itu menerima lamaran Jakatarup. Ia diberi nama Nawang Wulan dan menjadi istri yang baik. Dengan ilmu kayangannya, ia mampu memasak hanya dengan sebutir beras, membuat persediaan makanan mereka tak pernah habis. Namun, Jakatarup selalu penasaran dengan rahasia istrinya. Suatu hari, saat Nawang Wulan sedang bekerja, ia diam-diam mengintip cara istrinya memasak. Betapa terkejutnya ia melihat bahwa Nawang Wulan hanya memasukkan sebutir beras ke dalam periuk. Tetapi, ketika matang, nasi yang dihasilkan cukup untuk satu keluarga. Setelah mengetahui rahasia itu, kekuatan Nawang Wulan perlahan menghilang. Ia harus memasak seperti manusia biasa, dan beras mereka mulai berkurang. Suatu hari, saat membersihkan gudang, ia menemukan sebuah kain selendang tersimpan rapi di dalam lumbung. Tangannya gemetar saat memegangnya. Selendang itu miliknya. Air mata Nawang Wulan menetes. Ia akhirnya menyadari bahwa suaminya lah yang telah mencuri selendangnya dulu. Dengan hati berat, ia mengenakan kembali selendang itu. Ketika Jakatarup pulang, ia melihat istrinya berdiri di halaman, siap untuk terbang. "Jakatarup, aku mencintaimu, tetapi aku harus kembali ke kayangan. Aku tak bisa lagi tinggal di bumi," katanya dengan suara sendu. Jakatarup berusaha menahan, tetapi Nawang Wulan sudah melayang ke udara. Ia hanya meninggalkan pesan bahwa ia akan datang sesekali untuk melihat anak mereka. Sejak saat itu, Jakatarup hidup dalam penyesalan. Ia sering menatap langit, berharap istrinya kembali. Namun, Nawang Wulan tak pernah turun lagi. Hanya muncul dalam mimpinya, tersenyum dengan cahaya yang lembut.